Bab 4281. Memberikanmu 2 jam. Tetuamu, kamu. Tetua Cui terkejut dan marah setelah mendengarnya. Awalnya telah bersepakat menjadi kerabat. Tidak disangka begitu melihat keuntungan, tetuamu si bajingan ini langsung mengkhianati Mingzu. Teman seiman Cui, benar-benar maaf, aku juga harus mempertimbangkan keuntungan kayu misterius. Ekspresi tetuamu tenang dan merasa sudah seharusnya. Erik, orang-orang ini sudah tidak berbicara, mungkin diam-diam membicarakan sesuatu melalui transmisi suara. Menurutmu haruskah kita membuang kekuatan suci dan membiarkan mereka saling berkelahi terlebih dahulu? Iblis Fu menyarankan dan berkata. Terhadap rencana provokasi yang gagal, Erik juga tidak terlalu terkejut. Tidaklah mudah untuk menceraikan begitu banyak tetua dengan reputasi kota ketika sendirian. Jika mereka saling membunuh satu sama lain terlebih dahulu setelah beberapa kata darinya, maka orang-orang ini tidak akan bisa duduk di posisi mereka saat ini. Karena kekuatan suci ini tidak dapat disimpan ataupun dilatih dalam 7 hari, kita dapat membuangnya terlebih dulu, biarkan mereka saling menyerang, tunggu sampai saat-saat terakhir baru menyerang. Idemu boleh dipertimbangkan, tetapi sebaiknya jangan dibuang. Erik mengangguk dan berkata, jika beberapa orang ini bergabung dan membagi rata kekuatan suci, walaupun aku membuang satu kekuatan suci dan salah satu dari mereka pergi, tetapi yang lainnya akan terus mengejarku, jadi selanjutnya bagaimana caraku mengejarnya kembali? Memasuki tanah warisan begitu lama, semua orang baru mencapai satu tempat poin bintang. Selanjutnya pasti akan ada periode ketenangan. Orang yang mendapatkan kekuatan suci, jika pergi karena tindakan dan tujuannya berbeda, dengan teknik tubuh cloning dirinya, pada akhirnya hanya akan mendapatkan satu kekuatan suci. Karena memutuskan untuk merebut, Erik pasti ingin mengambil semuanya. Tetapi jika kamu ingin mengambil semuanya, pasti akan menyebabkan pengejaran semua orang. Saat itu kamu akan menjadi sasaran serangan semua orang. Iblis Fu berkata dengan khawatir. Coba dulu. Apabila tidak bisa dijalankan, aku juga tahu untuk memilih yang lebih penting, saat itu baru membuang satu. Ruang sudah berhenti bergerak, sepertinya akan meninggalkan tempat ini. Mengatakan hal ini, Erik merasakan aura ruang di sekeliling jelas berubah. Di dalam istana yang gelap, kekuatan gravitasi tanpa sumber melonjak di sekeliling. Kekuatan ini seolah sepasang tangan transparan yang menyerang, membungkus Erik, kemudian tiba-tiba melemparnya keluar. Dengan pandangan kabur, Erik mendapati dirinya tergantung di atas pulau poin bintang pada saat berikutnya. Hanya beberapa mil jauhnya, istana di puncak gunung itu masih menjulang tinggi di sana. Sekeliling, tidak terlihat keberadaan orang lain yang di dalam istana gelap. Dan seperti yang dikatakan oleh Dewa Bintang, saat Erik baru muncul di jangkauan pulau, 2 pilar cahaya jatuh dari atas langit dan langsung mengenai sisi pinggang Erik. Memang tidak bisa, Erik mengerutkan kening. Karena gulungan kekuatan suci tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, memegang gulungan di tangan terlalu merepotkan, Erik sudah membuangnya ke dalam ruang permata sejak awal. Dan dia juga berencana untuk mencoba, jika meletakkan kekuatan suci dalam ruang kecil, apakah bisa memblokir penyelimutan pilar cahaya. Alhasil sesuai prediksi, tidak peduli gulungan ada di mana, juga tidak bisa menghindari penyelimutan cahaya ini. Benar juga, Master Mulia Galaksi kultivasi surgawi setingkat ini, bagaimana mungkin bisa tertipu oleh dirinya? Dan melihat sekeliling yang kosong, merubah pikiran, Erik sekiranya sudah mengerti. Jangan melihat bahwa semua orang menerobos ke dalam ruang gelap, tetapi urutan dilempar keluar malah sesuai dengan waktu masuk. Artinya,
dirinya masih memiliki keunggulan beberapa detik untuk terbang lebih dulu. Shoot! Erik segera menggerakkan langkah api langit. Pada saat bersamaan di dalam perisai emas telah mengalir darah siluman klan unggas dan sepasang sayap hitam muncul di atas punggung. Sayap bergerak, bekerja sama dengan transisi alam semesta dan jurus pertahanan darah, terbang menuju kejauhan. Dan pada saat bersamaan, kultivator klan naga sisik, Mingsu dan kayu misterius juga muncul di kekosongan secara berurut. Bahkan saat berikutnya, di atas istana, Sierra, Rain dan yang lainnya juga muncul. Tetapi ekspresi Sierra dan yang lainnya sama sekali tidak terkejut. Jelas bahwa perkataan Dewa Bintang sebelumnya bukan hanya kultivator di dalam ruang gelap, tetapi seluruh kultivator di dalam istana bawah tanah dapat mendengarnya. Namun saat melihat orang yang disinai oleh dua pilar cahaya adalah Erik, mata Sierra tidak bisa menahan untuk melotot dan tercengang. Tidak benar, bukankah Erik memilih untuk dieliminasi atas inisiatifnya sendiri agar tidak diburu oleh Rico dan yang lainnya? Kenapa kedua kekuatan suci itu bisa muncul di tangan Erik? Terpikirkan sesuatu, Sierra melotot pada Rain yang berada di sampingnya. Rain sangat tidak berdaya, saudara Qin, kamu terlalu celaka, sekarang kebohongan terbongkar, Sierra pasti berpikir bahwa dirinya bukanlah orang yang jujur. Erik, orang terlalu banyak, dan jaraknya sangat dekat. Melihat kultivator yang padat, Iblis Fu berkata dengan gugup. Bukan hanya klan naga sisik dan yang lainnya, seluruh kultivator di dalam istana muncul, yang berarti bahwa bertambah ratusan orang di pulau dalam sekejap. Dengan begini, jumlah kultivator yang memburu Erik bertambah beberapa kali lipat dalam sesaat. Dan jika Erik terkena suatu serangan dan kecepatan melambat, selanjutnya akan berada dalam kekacauan. Aku mengerti, tampaknya harus mencari wilayah yang orangnya banyak dan membuang satu bagian kekuatan suci. Erik sedikit tidak berdaya. Benar-benar tidak rela, perencanaan yang begitu lama demi semua kekuatan suci, dia 100% ingin mengambil semuanya. Tetapi rencana tidak bisa mengejar perubahan. Dewa Bintang mendadak meningkatkan kesulitan, kemunculan pilar cahaya yang mendadak merusak rencana persembunyiannya. Bersembunyi selama 7 hari dari kepungan ratusan kultivator, kemungkinan dapat bertahan dalam kondisi ini sangat kecil. Tetapi sekarang semuanya berada dalam satu pulau, bahkan jarak menjauh tidak besar. Namun, saat Erik berniat untuk berbalik dan terbang ke atas istana, kemudian melempar satu bagian kekuatan suci dengan sembarangan. Di atas kekosongan, suara Dewa Bintang kembali terdengar. Dan kali ini di atas pulau, ruang kembali memadat. Seolah-olah Dewa Bintang menggunakan teknik waktu, semua orang tidak bisa bergerak. Hehe, karena suaraku bisa muncul di sini, menandakan bahwa memang ada orang yang mengambil dua bagian kekuatan suci. Tidak ketakutan karena perkataanku sebelumnya, bagus, aku paling menyukai orang yang berani. Ekspresi kultivator klan naga sisik dan kayu misterius yang hendak menuju ke arah Erik berubah ketika mendengar Dewa Bintang masih ingin mengatakan sesuatu. Dewa Bintang mengagumi Tobi. Segalanya tidak akan berbalik, bukan? Hati Erik juga sedikit tergerak. Namun, kamu tidak perlu membangkitkan harapan yang tidak berguna, aturan yang kutetapkan tidak akan berubah. Dan keberanian pada saat-saat tertentu juga menandakan kebodohan dan terlalu meninggikan diri sendiri. Yang kukagumi adalah orang yang memiliki kemampuan dan berani mengambil keputusan, bukan orang yang tamak dan tidak peduli. Jadi, sekarang aku memberikanmu satu kesempatan terakhir. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, terus menyimpan dua bagian kekuatan suci, meskipun waktu 7 hari tidak akan berubah, tetapi aku akan memberikanmu waktu 2 jam setiap hari,
membiarkan lokasimu tidak terungkap oleh pilar cahaya dalam waktu singkat ini. Tetapi jika kekuatan suci dalam tanganmu hilang satu bagian, walaupun hanya direbut sementara oleh orang lain, penghargaan ini akan otomatis tidak berlaku. Tentu saja, bahkan jika memberikanmu 2 jam setiap hari, dalam perhitunganku, pada akhirnya keberhasilan orang yang dapat memiliki 2 bagian kekuatan suci bahkan tidak mencakup 1%. Bersambung.